Thailand, bapaknya dari Belanda. Tidak ada cara yang cukup untuk membuat kematian tidak ditangisi. Sepasti matahari terbit dari timur, lalu beringsut di ufuk barat, kematian tetap menjadi episode paling muram di hati mereka yang ditinggalkan. Perpisahan paling menyedihkan inilah yang kini dirasakan Jennifer Copen. Kepergian Dali Wasing bukan hanya meninggalkan ruang kosong, tapi juga menyulut kesepian di hati Jennifer. Walau sudah berulang kali mencoba untuk tegar, mengikhlaskan Dali tenang di sana, tapi selalu saja ada air mata yang jatuh di wajah Jennifer setiap kali rindu menusuk Lara. Ingin sekali bersandar dan memeluk, ingin sekali menyentuh wajah dan senyuman Dali, tapi itu tak mungkin. Segala kenangan manis dan indah itu hanya bisa diresapi dengan air mata. 1 bulan tanpa Dali, serasa sewindu menanggung perih di hati. Relakan Dali Wasing tenang di sana, tapi hati Jennifer Copen terus merindu sang suami di sisi. Derita batin yang mengalir dari rindu kian menyiksa ketika Jennifer dibuat terhentak dengan aksi Kamari, putri kecil mereka yang mulai lancar berjalan. Namun yang cukup membuat batin Jennifer begitu pilu, Kamari berjalan lancar tak lama setelah ayahnya tiada. Sini. Ya, show everybody outfit. Show everybody outfit. Takkan pernah ada yang benar-benar siap untuk tidak berurai tangis ketika yang tercinta tidak lagi bernyawa. Di dekap takdirnya, Dali Wasing menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 18 Juli lalu. Usianya masih sangat muda, yakni 22 tahun. Tapi di balik angka itu, ia sudah mengukir banyak kenangan manis, tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai ayah terbaik bagi Kamari. Tapi bagaimanapun, peristiwa kecelakaan motor yang merenggut nyawa suami Jennifer itu masih menjadi lapisan cerita yang menyimpan tanya di benak banyak orang di luar sana. Inilah yang membuat tim Insert Investigasi mendatangi langsung lokasi TKP kecelakaan Dali di Jalan Sunset Road, Kelurahan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Seperti apa kesaksian 2 orang saksi yang pertama kali menemukan Dali Wasing saat terjadinya kecelakaan tersebut? Waktu itu lokasi TKP-nya di sebelah mana? Kira-kira di sebelah sana. Itu yang ada hitam yang kedua itu di setelah garis. Pohon yang ketiga ya? Ya, dari sini. Mulai terdengar suara gesekan dari sini kalau nggak salah. Dan waktu itu posisinya sudah seperti apa tuh, Bu? Waktu itu korban udah tergeletak aja waktu saya samperin. Saya cuma nemu sepatunya aja, warna putih. Di sebelah sini. Di dalam dedaunan? Ya, di dalam daun-daun itu dah. Itu hanya sepatunya apa? Hanya sepatu sama kayak pecah-pecahan, kayaknya bekas pecah-pecahan motor gitu dia. Cuman itu aja sih. Kalau kurang tahu sih motornya jauh, dia sebelah sana ada. Sekitar 100 meter lebih lah. Tepatnya pukul 2.30 kami mendapat laporan bahwa telah terjadi laka lantas lokasi di Jalan Sunset Road, tepatnya di depan rumah makan Al Jazeera. Kemudian anggota meluncur ke TKP, kemudian ditemukan korban pengendara sepeda motor telah menjadi korban laka lantas tunggal di Sunset Road. Kemudian korban kami evakuasi ke rumah sakit BIMC Kute. Kemudian setelah mendapat perawatan di sana, akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit. Kalau nggak salah saya lihat sikunya ini itu kayak bolong itu ya. Yang dari sinilah keluar darah gitu. Masih korban kayaknya masih gini kritis waktu itu mungkin ya, karena ambulan juga telat datang, mungkin ya udah meninggal di tempat kayaknya itu. Kecelakaan motor yang menewaskan Dali Wasing di Jalan Sunset Road Bali pada pukul 2.30 ini pun menimbulkan sejumlah kecurigaan karena terdapat sejumlah kejanggalan. Dilansir dari berbagai sumber, saat kejadian terjadi,
polisi tidak menemukan kamera CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Dan saat melakukan olah TKP pun, polisi tidak menemukan adanya bekas pengereman. Begitupun kondisi motor Dali saat ditemukan hanya mengalami kerusakan di bagian kanan. Padahal menurut keterangan saksi, terdengar benturan keras saat terjadinya kecelakaan. Sementara hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kondisi luka dalam yang parah pada fisik Dali. Inilah yang menimbulkan pertanyaan di publik hingga sekarang. Lantas bagaimana pengakuan saksi tentang tempat lokasi kejadian yang konon menjadi gelap tanpa lampu penerang jalan? Kalau kejadiannya ini, kalau pertama kali saya bekerja ini udah kejadian yang kedua kali sih. Yang pertama ada juga 5 hari sebelum Papa Dalinya ini. Ada juga yang jatuh sendiri juga karena nabrak pembatas itu. Setelahnya ada juga. Nah setelahnya itu baru si Papa Dali ini. Ya. Papa Dali apakah ada kejadian lagi atau gimana? Ada sih di sana di pas dekat pos jaga malam itu sekitar jam 9 ada pengendara yang nabrak bule lagi nyebrang. Nah saya nggak tahu juga kalau dibilang angker kayaknya semua tempat semua jalan itu angker ya kak ya. Tapi kalau dilihat dari sini juga penerangan juga nggak nyala kalau setiap malam ya itu yang menambah aura kayaknya mistis sekali kelihatannya. Terlepas apapun anggapan orang tentang peristiwa kecelakaan tersebut, bagi Jennifer Kopan, Dali tenang di sana. Tiada lagi waktu untuk bersedih, tiada lagi tempat menangisi kehilangan, dan takkan ada lagi penyesalan. Jennifer mencoba bangkit demi Kamari, juga demi keluarga tercinta. Bersama sang ibu mertua, keduanya bahu-membahu menghidupkan kembali restoran keluarga. Bahkan Jennifer terjun langsung, mulai dari melayani para pelanggan hingga bertugas sebagai koki di dapur. Menariknya, hadirnya Jennifer dan Kamari di restoran membuat tempat itu banyak dikunjungi orang-orang. Mereka datang bukan sekedar penasaran dengan makanan di restoran, tapi juga ingin memberi dukungan penuh untuk Jennifer dan putri kecilnya. Sekarang aku lagi ada di kitchennya di studio dan sekarang aku lagi bikin si somtamnya dan ini aku lagi bikin somtam dan jangan takut aku udah cuci tangan ya, jadi tanganku bersih. Wah, tuh kau pet. Pengen nyobain juga nggak sih Iya, rasa karena makanannya? pertama viral kan. Ya terus kayak penasaran ini makanan Thailand, kita belum pernah nyoba gitu kan. Terus katanya orang-orang tuh otentik Thailand banget gitu rasanya. Ya. Sebelumnya emang kita udah ngikutin mereka dari awal sih ya, dari almarhum Dalinya masih ada juga, kita emang masih di sosial medianya ngikutin, cuman kebetulan ada plan ke Bali ya udah aja masukin ke sini ke plan kita. Pertama kali tuh lihat apa sih videonya gini Jennifer, habis itu katanya dibilang enak, habis itu rame juga kan, makanya pengen nyoba, pengen ketemu sama Kamarinya. Apa yang diperlihatkan Jennifer kepada publik dan orang-orang terdekat sungguh membuat banyak orang salut padanya. Jennifer dianggap wanita paling kuat dan tegar. Namun, bila saja mencoba masuk ke dalam relung hati terdalam dan merasakan apa yang sebenarnya dialaminya, masih ada rasa bersalah yang disimpan di hatinya. Rasa bersalah kehilangan Dali inilah yang membawa Jennifer akhirnya butuh penguatan iman dengan memanggil Ustadz dari Sulaiman. Jennifer sekarang kan pindah rumah dia bukan tinggal di rumah yang ditempati bersama Papa Dali dulu. Jadi beliau udah pindah ke rumah yang baru di daerah Canggu ya Mas. Ya, jadi Pak Dali memang betul-betul untuk berusaha untuk comeback lah, untuk kembali lah, bersinar lagi, ceria lagi. Andaikan meluruh duka semudah hujan menilap kemarau, andaikan mengubah takdir semudah membalik telapak tangan, mungkin satu-satunya tempat yang paling diinginkan Jennifer Kopan saat ini ialah berada di sisi Dali Wasing. Tapi waktu tak bisa ditawar, suratan tak bisa diubah. Dalam kemisteriusan inilah, Jennifer hanya bisa mengeja setiap hikmah dengan kesabaran dan ikhlas. Walau tidak ada yang tahu kapan luka bisa sembuh, kapan kehilangan akan digantikan, setidaknya Jennifer tak berhenti menyerah untuk terus bangkit meski harus meninggalkan rumah yang pernah menyimpan banyak kenangan dengan Dali. Saidah nih aku kasih tahu dia ya untuk tidak kemana-mana dulu, untuk tidak keluar rumah kecuali urgent, ya, tidak menerima pinangan orang dan sebagainya. Dan dia bilang mungkin aku nggak gini kali lagi pengen ketemu Papa Dali di surga nanti, mudah-mudahan lah nanti Allah Ta'ala kumpulkan lagi mereka nanti di akhirat, amin.
Dari kisah Jennifer yang mencoba untuk menerima takdir, seperti apa perjuangan Sutikno menerima sakitnya sebagai bagian dari ujian hidupnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.